Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang terkasih. Di dalam sukacita, marilah bersama memuji memuliakan Tuhan. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Pujilah Tuhan, berilah hormat dan kemuliaan baginya. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 588 ayat 1 tambah ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan semesta langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepada dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara kami. Kami memuji Engkau karena Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 223 ayat 1 sampai ayat 2.
Hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini adalah Roma 12 ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Marilah memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatlah kami melakukan yang sesuai dengan Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 162 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukuman-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 2 sampai ayat 3.
Epistel pada minggu kita hari ini tertulis dari Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat 9. Kita membacanya dengan responsoria. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kukenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita dengarkan pujian dari Kor Remaja Naposo Bulung HKBP Sitinjak Baringin.
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 216 ayat 2 tambah ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan kor gabungan Ina HKBP Stijak Baringin. Unang kolupa
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 125 mulai ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5. Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat 5. Mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakannya buat kita semuanya. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, setiap hari kita bisa melihat betapa banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita, di dunia ini. Baik itu peristiwa yang menyenangkan ataupun peristiwa yang menyedihkan atau memilukan. Tentu semua peristiwa itu dapat menimbulkan rasa takut, apalagi kalau peristiwa itu peristiwa yang menyedihkan atau memilukan. Dapat menimbulkan rasa takut, bertanya-tanya ke dalam hati, mengapa ini bisa terjadi? Nah, itu semua bisa menunjukkan bahwa kita semua memahami bahwa melalui setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita,
ada makna yang tersirat. Ada pesan yang bisa kita petik. Itu sebabnya seperti yang saya katakan tadi, ketika banyak peristiwa yang terjadi, apalagi peristiwa itu peristiwa yang sedih, yang tragis, yang memilukan, akan melahirkan rasa takut dan hati yang selalu bertanya-tanya, mengapa, dan mengapa. Itu makanya saya katakan, itu menunjukkan bahwa dalam pemahaman kita, melalui peristiwa itu ada pesan, ada makna yang tersirat yang mau kita maknai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, demikian juga dengan nats ini. Kita tadi membaca, ada beberapa orang yang datang kepada Yesus membawa berita tentang adanya orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampurkan kepada darah kurban. Dan menanggapin itu, Yesus juga memberi contoh, ada 18 orang yang mati dengan tragis ditimpa menara di Siloam. Namun peristiwa itu ditanggapi Yesus dengan sebuah penekanan. Yesus berkata tadi dalam nats ini, dan ingin berpesan kepada kita, kepada orang-orang yang menyampaikan berita itu, dan kepada kita juga saat ini, atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, jangan ada yang menganggap dirinya yang paling benar. Jangan ada yang menghakimi orang lain atas peristiwa-peristiwa yang terjadi atas dirinya. Sering sekali kita menyimpulkan seolah-olah kalau ada orang yang tertimpa musibah, maka itu adalah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosanya. Tuhan menolak pemahaman itu. Tuhan tidak setuju atas kesimpulan itu. Ketika banyak orang tadi datang kepada Yesus berkata, ada orang mati seperti ini. Lalu Yesus berkata, sangkamu, engkau telah lebih benar daripada orang itu. Nah, itu makanya saya katakan tadi, melalui firman Tuhan ini, kita diajak atas segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tuhan mau mengajak kita jangan menganggap diri paling benar. Kalaupun ada pesan, makna yang tersirat yang mau kita petik dari setiap peristiwa itu, namun jangan ada orang yang menganggap dirinya paling benar. Jangan ada orang yang menghakimi orang lain atas peristiwa yang menimpa dirinya. Tapi Yesus ingin berpesan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, agar melalui setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita, kita semua sama-sama diingatkan, setiap orang, semua orang, untuk sama-sama berubah, bertobat, dan sama-sama mau dibaharui untuk hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pesan Tuhan dalam nats ini. Jangan hanya menghakimi orang yang kena musibah, tapi kita semua diingatkan, siapapun, semua orang, bahwa kita harus sama-sama bertobat, sama-sama berubah, sama-sama dibaharui untuk senantiasa hidup di dalam kehendak Bapa. Kita ambil contoh Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Contoh yang bisa kita ambil peristiwa alam, oleh kerusakan alam yang terjadi belakangan ini, secara khusus di daerah Tapanuli Raya dan sekitarnya ini. Banyak peristiwa-peristiwa alam yang diakibatkan oleh kerusakan-kerusakan alam, longsor, banjir, banyak korban. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Seperti lagu yang tidak asing lagi bagi telinga kita, lagu dari seorang Ebit Giade. Dia berkata, coba tanya kepada rumput yang bergoyang. Artinya perlu kita pertanyakan, mengapa peristiwa ini terjadi? Apalagi peristiwa alam yang terjadi belakangan ini, yang diakibatkan oleh kerusakan-kerusakan alam. Ini menjadi sebuah pesan yang tersirat bagi kita. Tentu
kita sangat menyesalkan adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi alam ini. Namun melalui peristiwa-peristiwa alam yang terjadi oleh kerusakan alam, kita sama-sama diingatkan. Bukan hanya menyalahkan mereka yang merusak alam, yang mengeksploitasi alam, bukan hanya menyuruh mereka bertobat dan berhenti merusak alam, tapi kita semua juga harus sama-sama diingatkan, sama-sama bertobat, sama-sama berubah, sama-sama memperbaharui diri untuk mau menjaga alam, melestarikan alam, tidak ikut mengeksploitasi alam, bukan demi keuntungan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan sekali lagi mengajak kita, apapun peristiwa yang terjadi di sekitar kita, di desa, di kampung, di masyarakat atau dimanapun, semuanya ingin mengingatkan kita. Kalaupun ada pesan makna yang mau kita ambil dari peristiwa itu, pesannya adalah mari sama-sama mau bertobat, berubah, dan selalu dibaharui untuk senantiasa hidup menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada intinya firman Tuhan saat ini ingin menekankan kepada kita. Sekali lagi ingin menekankan kepada kita semua, siapapun, tua muda, kaya miskin, laki-laki perempuan, yang rajin ibadah ataupun yang malas beribadah, sama-sama berubah. Jadi suara pertobatan itu bukan hanya kepada mereka yang jauh dari Tuhan, yang hidup dalam dosa, tapi kalau kita mengklaim diri hidup di dalam Tuhan, kita juga harus senantiasa dibaharui, bertobat, hidup dalam kehendak Tuhan setiap hari, untuk selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Apalagi dunia ini semakin lama semakin berubah, maka kita juga harus dituntut dibaharui, bukan seturut dengan keinginan perubahan dunia, tapi berubah, bertobat, dibaharui seturut dengan keinginan Tuhan. Jadi itu hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara-saudari melalui firman Tuhan hari ini, bahwa pertobatan akan membawa kita kepada hidup dalam sukacita. Sementara hidup jauh dari pertobatan justru akan membawa kita kepada kebinasaan. Pertobatan, pembaharuan, hidup di dalam kehendak Tuhan membawa kita kepada hidup yang damai, sukacita, dan kehidupan kekal nantinya. Tapi ketika kita tetap tenang, diam, senang, menikmati hidup di dalam dosa, justru itu akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Itu topik minggu kita hari ini. Bertobat agar tidak binasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk itu dalam rangka pertobatan seperti yang ditekankan oleh topik minggu dan nas kita hari ini, maka ada 3 pesan yang mau kita petik melalui firman Tuhan di minggu ini. Yang pertama, firman Tuhan mau berkata kepada kita bahwa pertobatan haruslah diawali oleh kesadaran, lahir dari kesungguhan, bukan karena ancaman atau tekanan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa pertobatan yang Tuhan kehendaki haruslah diawali oleh kesadaran, lahir dari kesungguhan hati, bukan karena ancaman atau paksaan. Ya, secara sederhana kita mau memahami apa itu pertobatan. Ahadu tobat. Mulu di hata batak tobat, apalagi toba. Ahad ya teh, tempat melihara ikan kan itu. Bukan tobat yang seperti itu. Tapi pertobatan secara sederhana mau menekankan makna bahwa hidup yang berbalik 180 derajat. Kalau istilah paskibraka, balik kanan gerak. Berbalik 180 derajat. Untuk itu, hidup yang berbalik akan terjadi ketika diawali adanya kesadaran.
Karena saya sadar salah, karena saya sadar saya berdosa, karena saya sadar hidup dalam jauh dari Tuhan, maka saya harus berbalik. Jadi pertobatan tidak akan jumpa ketika hidup kita merasa diri paling benar. Jadi kalau orang merasa dirinya paling benar, paling kudus, paling hebat, susah itu bertobat. Tapi siapakah yang mau merasakan pertobatan? Adalah mereka yang mau sadar akan kelemahannya, akan keterbatasannya. Itu makanya firman Tuhan di Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah. Roh memang penurut tapi daging lemah. Kita harus sadar kita lemah. Ketika kita berusaha untuk hidup dalam Tuhan, berusaha jauh dari Tuhan, berusaha untuk dekat dengan Tuhan, berusaha untuk selalu hidup dalam firman-Nya, tapi sering sekali justru kita terjatuh ke dalam dosa. Itu menunjukkan kita lemah, kita terbatas, kita malu berdosa. Nah itu sebabnya mari menyadari itu. Jadi sekali lagi orang yang menyadari dirinya berdosa, lemah dan terbatas, itu adalah pintu awal menuju pertobatan. Mau lodang sadar, mau lo bertobat. Itulah sederhananya. Lalu apa yang harus kita sadari lagi? Kita harus sadar bahwa hidup di dalam dosa justru membawa kesusahan dalam hidup kita. Rom 6 ayat 23 berkata, upah dari dosa adalah maut. Tapi jangan dulu sampai kepada maut. Saya rasa kita semua sama-sama mengakui bahwa hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kegelapan justru semakin menggelisahkan hidup. Dakuboto dihilalah hamudo yang manginang. Biasanya orang yang melakukan dosa enggak tenang itu. Hidupnya enggak tenang. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa tapi tenang-tenang saja, berarti udah tanda tanya. Tapi yang saya tahu secara manusiawi, siapapun itu ketika melakukan dosa, maka hidupnya tidak akan tenang, gelisah, ada rasa takut. Nah kesadaran demikian yang harus kita miliki. Kita harus sadar kita lemah, kita terbatas. Kita harus sadar kita malu berdosa. Dan kita harus sadar bahwa dosa memberikan dampak buruk bagi kehidupan kita. Sehingga ketika kita memiliki kesadaran yang demikian, maka akan terlahirlah sebuah kesungguhan dan komitmen untuk berbalik 180 derajat, balik kanan. Jadi itu makana amang inang suku-sukun molo tanikmati do dosai, nyaman kita akan dosa, dang mungkin berbalik. Lalu siapakah yang mau berbalik ketika dia merasa dosa itu menyusahkan hidupnya? Nah untuk itu saudara-saudara yang terkasih, pertobatan adalah berbalik, meninggalkan cara hidup yang lama. Namun tidak cukup hanya berbalik, tapi kita juga harus melangkah jauh ke depan meninggalkan cara hidup itu. Ya kalau hanya berbalik, berhenti, dan bertobat guarni. Ya. Kita tinggalkan cara hidup lama, kita balik kanan lalu berhenti, itu belum bertobat. Itu namanya cuti melakukan dosa. Begitu guarni dah. Jadi berbalik artinya, bertobat artinya berbalik dan melangkah ke depan. Totalitas. Jadi kalau ditanya, masih kau lakukan dosamu? Enggak lagi. Jadi udah ada yang kau lakukan yang baik? Belum, berarti belum bertobat guarni. Jadi bertobat bukan sekedar berhenti melakukan yang jahat, tapi bertobat juga harus sekaligus melangkah ke depan, melakukan yang baik, hidup dibaharui sesuai firman Tuhan. Dan bertobat kalau sudah berbalik, jangan balik-balik lagi. Udah bertobat kau? Udah. Mana buktinya? Sebelumnya masih 10 kali kulakukan sehari. Sekarang sekali-sekali nama. Belum bertobat itu. Jadi bertobat berbalik arah 180 derajat. Bukan diam, tapi melangkah jauh ke depan. Dibaharui hidup di dalam kehendak Tuhan.
Jadi sama itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ibarat ketika kita berpakaian yang busuk, belum mandi, bau, berada di ruangan yang bau juga, tentu kita akan susah oleh suasana itu. Namun kalau kita hanya sekedar meninggalkan ruangan itu, tapi pakaian dan badan tidak dibersihkan, maka bau itu akan melekat. Atau sebaliknya, kita hanya mandi ganti pakaian tapi tetap di ruangan itu, bau itu juga akan melekat. Namun pertobatan artinya, gambarannya kita meninggalkan ruangan itu, jauh-jauh pergi dan membersihkan hidup kita. Itulah pertobatan. Berubah, berbalik arah dan melangkah jauh ke depan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa pertobatan itu berawal dari kesadaran, lahir dari kesungguhan, bukan karena ancaman, tapi sebuah komitmen bahwa di dalam pertobatan ada hidup yang penuh damai, penuh sukacita, dan hidup yang lebih baik. Itu kata epistel kita tadi, Yesaya 55 ayat 1 dan 2. Datanglah kepadaku, padaku ada sukacita. Sementara ayat 2 dikatakan, mengapa engkau menghabiskan hidupmu dalam kesia-siaan dan kebinasaan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan mau berkata, untuk itu ketika kita sudah berkomitmen untuk bertobat, melangkah jauh ke depan dibaharui oleh Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, pertobatan haruslah ditandai dengan buah yang baik. Iko marparbue do, iko nadong do hataridaanna. Seperti yang saya katakan tadi, pertobatan bukan hanya sekedar berhenti melakukan dosa, tapi pertobatan adalah melakukan, menghasilkan buah yang baik yang harus nampak dalam kehidupan kita. Nah kalau nats ini ayat 1 sampai ayat 5, mari baca nanti ayat 6 sampai ayat 9. Yesus melanjutkan sebuah perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah yang mau ditebang. Nah itu artinya Yesus mau menekankan pertobatan itu haruslah berbuah, bertindak, jika tidak ditebang atau binasa. Topik minggu kita sekali lagi menekankan itu. Jadi buah ini bukan sebatas jumlah, bukan sebatas kuantitasnya, tapi kualitas. Bukan sebatas berapa yang kita miliki, berapa yang telah kita beri, tapi bagaimana segala buah itu kita dasari dengan kasih, berguna, menjadi berkat, hidup yang menjadi motivasi, sukacita bagi sesama. Itu buah dari pertobatan. Hidup yang menjadi berkat, hidup yang penuh kasih, hidup yang menjadi motivasi, sukacita bagi sesama. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat 6 sampai ayat 9 dikatakan ada benalu, parasit yang ingin menghambat kita berbuah. Apakah itu? Dosa-dosa lama kita, sakit hati, dendam, kebencian. Itu harus kita singkirkan. Itu harus kita buang agar pertobatan kita hidup ke arah yang lebih baik, mampu membuahkan buah-buah yang baik. Jadi itu pesan kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa pertobatan itu harus ditandai dengan buah yang baik. Hidup yang bertobat, bertindak, berkarya yang baik, menjadi berkat sukacita, menjadi hal-hal yang indah bagi banyak orang. Dan itu yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir firman Tuhan mau berkata kepada kita, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, lakukanlah pertobatan itu saat ini, sekarang, jangan tunggu besok. Lakukanlah pertobatan itu, hidup dalam pembaharuan itu saat ini, sekarang, jangan tunggu besok. Epistel kita tadi Yesaya 55 ayat 1 sampai 9 menekankan bahwa jangan sia-siakan hidup kita untuk hal yang sia-sia, hal yang membawa kita kepada kebinasaan. Ayat 2 tadi epistel kita Yesaya 55. Tetapi di ayat 6 tadi ditekankan, tapi carilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan selagi ada waktu, selagi Tuhan dekat, selagi Dia berkenan untuk ditemui. Nah sekali lagi itu mau menekankan kepada kita, lakukan sekarang, jangan tunggu besok.
Demikian juga dengan firman Tuhan kita tadi. Kalau perikop ini ayat 1 sampai 5, 6 sampai 9 menekankan itu. Bertobatlah, berubahlah kata Yesus 2 kali. Lalu di ayat 6 sampai 9 Yesus berkata, kalau tidak kau akan ditebang. Sekali lagi topik minggu, bertobat agar tidak binasa. Jadi artinya Bapak Ibu saudara-saudari, bertobat, dibaharui, berbuah harus kita lakukan sekarang, saat ini, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Jangan tunggu semua berlalu, kita akan menyesal nantinya. Dan kalau kita belajar dari nats ini ayat 1 sampai ayat 5, Yesus menanggapi cerita orang yang datang. Ketika tadi ada orang datang berkata, ada yang mati dibunuh Pilatus dan darahnya dicampur ke korban. Lalu Yesus menanggapinya dengan cerita 18 orang yang mati ditimpa menara di Siloam. Apa yang mau kita lihat dari respon Yesus itu? Yesus mau mengatakan kepada orang-orang yang bercerita itu dan kepada kita semua saat ini, bahwa kalau ada orang mati dibunuh, baru ada 18 orang mati ditimpa. Tapi yang penting yang harus kita pahami, semua kita, siapapun, apakah kita orang berdosa atau tidak, kaya miskin, tua muda, kita akan sampai kepada kematian. Dan banyak cara kematian datang menghampiri kita. Ada orang mati tragis, ada orang mati dibunuh, ada orang mati yang karena kecelakaan, ada orang mati yang karena sakit. Itu akan terjadi, tidak ada jaminan, jangan dong jaminan. Kalau orang berdosa matinya tragis, kalau orang yang gak berdosa matinya biasa-biasa saja. Jangan dong jaminan ini. Jadi itu makanya yang dohonon Yesus, jangan menghakimi seseorang dari peristiwa yang terjadi atas dirinya, atas cara dia mati. Jangan menghakimi atas itu. Tapi yang mau Tuhan tekankan, bagaimanapun cara kematian seseorang, kita akan sampai ke sana. Namun yang pasti, sebelum kematian itu datang, dan agar kematian itu bukan menjadi pintu kebinasaan, maka saat ini, sekarang, selagi ada waktu, bertobatlah, berubahlah. Itu yang mau dikatakan Yesus. Sekali lagi, jangan hakimi orang bagaimana peristiwa yang terjadi atas hidupnya, atas kematian yang menimpanya. Yang pasti semua kita akan sampai ke sana dengan berbagai cara kematian yang akan menjemput kita. Tapi sebelum kematian itu datang, dan agar kematian itu bukan pintu kebinasaan, maka firman Tuhan saat ini berkata, bertobatlah agar tidak binasa. Sekarang, jangan besok. Untuk itu mari ingat apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Martin Luther pernah berkata, jika besok kiamat, jika besok akhir hidupku, maka hari ini aku akan menanam apel. Artinya kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi milikilah pengharapan akan hari esok. Tapi kalaupun kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, firman Tuhan mau mengajak kita hari ini, lakukan yang baik. Bertobatlah, dibaharuilah, dan hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih Tuhan yang senantiasa memenuhi kehidupan kami. Bahkan dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, Tuhan senantiasa memenuhi, mencukupkan segala hal yang kami butuhkan. Itu karena Engkau begitu mengasihi kami. Untuk itu ajarlah kami ya Bapa untuk selalu mengenal besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa bersyukur memuji Tuhan dan memberikan hidup kami menjadi persembahan kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur atas persekutuan kami di hari ini. Melalui ibadah ini, kami datang mau memuji Tuhan, mau memuliakan Tuhan buat semua yang telah Tuhan nyatakan atas hidup kami. Dan kami bertambah bersuka cita karena firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan, mengingatkan kami agar kami hidup senantiasa mau dibaharui seturut sesuai dengan kehendak-Mu.
Apapun peristiwa-peristiwa yang terjadi di hidup kami, di sekitar kami, hendaknya itu menjadi sebuah pengingat bagi kami bahwa kami harus dibaharui. Dunia ini berubah, dunia ini cepat mengalami perubahan. Untuk itu kami juga harus ikut berubah, bukan sesuai dengan keinginan perubahan dunia, tapi seturut dengan pembaharuan oleh Roh Kudus-Mu. Untuk itu mampukan kami Tuhan dibaharui selalu, agar kami semakin menyadari hidup di dalam dosa hanya membawa penderitaan, kesusahan dalam hidup, kegelisahan, ketakutan. Tetapi ketika kami hidup dibaharui, hidup di dalam firman-Mu, kami akan beroleh sukacita, air kehidupan, makanan kehidupan, kebahagiaan, dan banyak hal-hal yang indah yang akan Tuhan karuniakan. Sadarkan kami akan hal itu ya Tuhan, agar dalam hidup ini kami semakin menyadari tanpa-Mu kami tak mampu berbuat apa-apa, tapi bersama-Mu kami akan dimampukan, dimenangkan, dan beroleh banyak hal yang indah yang menjadi sukacita bagi hidup kami. Untuk itu terimalah ibadah ini, pujian ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkatilah semua jemaat-Mu dimanapun berada. Engkaulah yang senantiasa mengutus Roh Kudus-Mu untuk hadir, memelihara, dan menuntun setiap jemaat-Mu kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki. Jika saat ini jemaat-Mu sedang dalam duka, kesedihan, Tuhanlah yang hadir memberikan penghiburan dan harapan. Bagi jemaat-Mu yang senantiasa berpengharapan, berusaha mencari sesuatu yang dia butuhkan dalam kehidupannya, berkenanlah Engkau Tuhan. Jika itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, cukupkanlah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Jika ada yang sakit, Tuhan yang memberikan kesehatan dan kesembuhan. Berkati semua jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang memberkati dan mengingatkan bahwa Tuhanlah gembala yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kami. Agar dalam semua penyertaan-Mu yang Tuhan karuniakan kepada kami semakin menyadari hidup kami hanya dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Sehingga ketika kami lelah letih mencari pertolongan dari manapun, tapi kami selalu diingatkan pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Seperti nama minggu hari ini, Minggu Okuli, agar mata kami tetap terarah hanya kepada Tuhan, hanya karena dari Tuhanlah kami beroleh pertolongan. Kami berdoa juga bagi semua peristiwa yang terjadi, terlebih peristiwa alam, bencana alam, oleh karena kerusakan-kerusakan alam. Kami berdoa atas Engkau ya Tuhan, pencipta dan pemelihara dunia ini. Selamatkanlah kami, selamatkanlah dunia ini, dan berikan Roh Kudus-Mu kepada kami untuk senantiasa mau sama-sama bersuara untuk menyuarakan kelestarian alam ini, dan untuk sama-sama mau berjaga. Ketuklah pintu hati pihak-pihak yang senantiasa mengambil keuntungan sendiri dari eksploitasi alam. Sadarkan mereka, dan bukan hanya mereka saja, dan kami semua harus sama-sama menjaga, sama-sama melestarikan, sama-sama merawat. Karena melalui dunia ini, melalui tanah ini, Tuhan mau memberikan kehidupan kepada kami. Dan bagi semua orang yang berdampak atas bencana yang terjadi, Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan, memberikan sukacita. Dan kami percaya ke depannya Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi kehidupan kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami, dari tertinggi sampai pemerintah di tingkat terendah. Hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan senantiasa memenuhi hati dan pikiran mereka, agar melalui setiap program keputusan dan pelayanan mereka boleh menghasilkan kebenaran, keadilan, dan sukacita bagi semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa bagi Nusantara TV yang senantiasa Tuhan pakai untuk ikut serta memberitakan firman-Mu melalui media ini. Berkati semuanya, dari mulai pimpinan sampai semua orang yang ikut melayani di tempat ini, agar senantiasa beroleh berkat, beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Gereja-Mu HKBP Setinjak Baringin, Tuhan berkati untuk senantiasa menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi sukacita bagi banyak orang. Terlebih gereja dimanapun, biarlah gereja-gereja semakin menunjukkan kebenaran-Mu, sehingga melalui gereja jemaatnya nama Tuhan semakin dimuliakan.
Untuk itu Bapa, ampuni kami dari segala dosa kami, terpujilah Engkau kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128 dan kita menyerahkan persembahan kita dengan sukacita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami segenap jemaat dan seluruh pelayan dari HKBP Sitinjak Baringin, Resort Sitinjak Distrik 3 Humbang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan salam sukacita. Gereja HKBP Sitinjak Baringin ini berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Pakat, tepatnya di Jalan Lintas Dolok Sanggul Pakat. Gereja ini terdiri dari 210 kepala keluarga jemaat, 90% lebih diantaranya adalah petani dan selebihnya pedagang dan pegawai. Kami turut bersuka cita boleh hadir bersama-sama dengan kita melalui ibadah Nusantara TV ini untuk memandu ibadah kita pada hari Minggu ini. Kiranya melalui panduan ibadah ini mampu memberikan sukacita bagi kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk itu, sekali lagi kami dari segenap jemaat dan seluruh pelayan mengucapkan selamat beribadah, dan kami memohon dukungan dan doanya agar gereja ini pelayanannya boleh semakin baik, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi sukacita bagi kita semuanya. Shalom, salam sukacita bagi kita semuanya.